tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bagaimana perasaan teman-teman sesudah membuat keyakinan kelas? Alhamdulillah. Dan tadi Ustazah lihat Zaidan memukul Ilmi ketika Zaidan mau lewat. Kenapa Zaidan memukul Ilmi? Zaidan mau lewat tapi susah ya karena ada Ilmi di depan. Ya baiklah, Ustazah bisa merasakan bagaimana perasaan Zaidan saat tadi. Zaidan melakukannya itu karena ada alasannya. Sekarang Ustazah mau bantu Zaidan cari cara bagaimana kalau lewat di depan orang, ya. Nah, terus tadi Ustazah juga lihat kalau Zaidan merasa senang bisa lewat setelah Zaidan memukul Ilmi. Tapi yang Zaidan lakukan tadi merugikan orang lain karena Ilmi jadi kesakitan setelah dipukul Zaidan. Kenapa? Iya. Nah, sekarang Zaidan ingat lagu ini, ingat ya? Tangan moyang-moyang jaga lakukan, jangan sampai digunakan yang salah karena kau diawasi oleh Allah yang Esa. Tangan moyang-moyang jagalah. Jadi tangan kita harus dijaga. Bolehkah digunakan untuk memukul orang? Tidak. Terus Zaidan juga kata-kata ajaib. Kalau kau mau bilang apa? Iya, pintar. Jadi nanti kalau mau lewat di depan orang bilang apa? Permisi. Nggak usah pakai tangan ya. Bilang permisi. Nah, sekarang apa yang harus Zaidan lakukan sama ini? Dia bilang permisi. Terus Zaidan tadi sudah buat salah. Lalu Zaidan harus apa sama ini kalau buat salah? Pintar. Nanti maafkan sama Ilmi ya. Iya, hebat. Terus jangan diulangi lagi ya. Masya Allah. Bagaimana perasaan Zaidan setelah Ustazah tanya seperti tadi? Merasa baik, Masya Allah. Merasa jadi anak yang baik ya? Iya. Nanti ke depan Zaidan jadi anak yang baik ya? Janji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih kepada pihak manajemen yang sudah memberikan waktu hari ini khusus untuk penindasan atau tugas praktik balik dari program guru penggerak. Kemudian tidak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah dengan mungkin ikhlas bersedia duduk seperti ini, tidak seperti biasanya, ya Tuhan. Dan itu merupakan bentuk dukungan bagi saya pribadi dan ulun sangat berterima kasih. Jadi sebelumnya ulun memberikan informasi bahwa pada hari ini, hari Sabtu ini, teman-teman guru penggerak di Al-Khair, ulun, kemudian Ustazah Nadira dan Ustazah Ika di SD, Ustazah Nuroy dan Ustazah Jumi di SMP sama-sama pada waktu sekarang itu juga melakukan penindasan seperti ini. Nah, ini merupakan tugas dari modul 1.4 yang mana itu adalah modul terakhir dari modul 1. Informasi juga bahwa kurang lebih seminggu yang lalu kami sudah menyelesaikan modul 1 dan sudah melakukan post test. Jadi modul 1 itu ada 3 bagian. Modul 1.1 kami belajar tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Itu kami membahas tentang bagaimana pendapat beliau tentang
pernikahan. Jadi pada intinya menurut Ki Hajar Dewantara, beliau juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya bagi peserta didik, baik itu sebagai anggota pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sekolah di PAUD, SD, SMP, kuliah, tujuan kita tuh untuk bahagia, untuk selamat yang setinggi-tingginya. Namun pada kenyataannya kita rata-rata stres dengan tugas lah. Nah, jadi program Indonesia itu ingin mengembalikan pemikiran KHD dalam dunia pendidikan. Kemudian pada modul 1.2 kami belajar membuat ada apa? 1.2 membuka karakter. Nah, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini berat, Pak. Kenapa merasa berat? Karena di sini dijelaskan secara detail seperti apa guru penggerak itu ke depannya. Nilai-nilainya seperti apa yang harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian perannya seperti apa yang harus dijalankan. Kenapa terasa berat? Karena slogannya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak artinya kita harus tergerak, dan diri pribadi kita harus tergerak untuk berubah, untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian bergerak, kita harus membuktikan, harus melakukan, harus mengimplementasikan, entah itu di kelas, di lingkungan sekolah. Dan menggerakkan ini yang lebih tinggi, kita harus aktif. Salah satunya kayak ini, diharapkan orang melakukan penugasan, melakukan praktik baik, apalagi misalnya kayak di komunitas praktisi, kayak di gugus kan, di forum rapat-rapat guru tuh yang diharapkan tuh guru penggerak tuh tampil menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkannya di program ini. Berat tuh kok karena kata jiwa seorang kayak itu memang pacang cuap-cuap kayak itu. Nah, jadi kan begini Tamai, bila ada tugas ya asa wajib kayak sunah-sunah, mungkin masih berpikir di lingkungan internal aja dulu. Kemudian untuk modul 1.3 visi guru penggerak. Nah, di sini kami belajar membuat visi sekolah impian kami. Di sini modul yang menyenangkan kayak tengah, karena kita menghayal tentang masa depan. Kita ingin anak-anak ke depannya seperti apa, ingin kelas seperti apa, kemudian guru-guru ingin seperti apa. Pokoknya gambaran ideal tentang masa depan dijelaskan melalui visi guru penggerak. Dan bagian yang terakhir modul 1.4 budaya positif. Nah, selama bagian-bagian awal itu tidak ada rubrik penilaian yang mengharuskan diseminasi guru penggerak 60 menit gitu minimal. Dan baru di modul 1.4 ini di budaya positif ada kan alur di LMS itu warnanya alur merdeka, M itu mulai dari diri. Nah, boleh coba tampilkan. Nah, ini tampilan LMS pendidikan guru penggerak. Nah, modul 1.4 budaya positif. Jadi sama aja bubuhan PPG pejuang centang biru. Ini sudah terlewati, alhamdulillah. Satu-satu kita centang. Nah, jadi bagian aksi nyata ini belum bisa tercentang karena belum ada bukti fisik atau dokumentasinya. Ya, ini diberi waktu kurang lebih 1 bulan untuk melakukan
semuanya itu level guru-guru kami lah, istilahnya guru-guru pengajar praktek, hanya fasilitator, hanya instruktur. Yang paling tinggi itu instruktur. Jadi ketika pertemuan dengan instruktur itu namanya elaborasi. Nah, kita lewat tadilah merdeka. Merdeka itu mulai dari diri sendiri, mulai dari diri. Ini biasanya membaca materi. Kemudian eksplorasi konsep. Ini ada materi, terus ada tugas jawabnya. Kita harus di sini ada macam-macam tugasnya. Sederhana, calon angkatan jauh, KI, pokoknya banyak halamannya ya. Tes lah. Nah, banyak halamannya sampai 16 halaman. Nah, KI tugas dikitan ini sangat kadang harus dituntut kita mengirimkan respon di sini. Nah, tuh kawan sekelompok berusida. Terus ada yang centangan itu kadang mau kalau kita belum mengomen akun kawan. Nah, jadi harus mengomen akun orang kalau punya centang. Ini masih mending kita berupa notes atau catatan aja. Ada yang berupa tugas dari Google Drive yang tadinya sampai ke halaman 16. Nah, eksplorasi konsep. Terkadang tadi juga dikomen oleh bapak fasilitator, jadi pada usaha komen sendiri. Nah, kemudian merdeka berarti R, ruang kolaborasi. R-nya itu adalah ruang kolaborasi. Ini Google Meet dengan bapak fasilitator 2 hari, sehari pertemuan pertama untuk diskusi. Semalam sudah Jumat dari jam 2 sampai jam 5. Jadi kan sedih hari kita lihat banget tuh salah pasar. Walaupun peraturannya kadang ketat banget, silahkan kalau mau izin boleh. Cuman kadang ada dipanggil, mana Ibu Susilawati, dia kadang kayak rasa sudahlah. Terus besoknya nih dua hari dua pertemuan, besok presentasi. Ya hari ini presentasi diskusi dibagi beberapa kelompok kami. Kemudian Merdeka D, demonstrasi kontekstual. Nih biasanya kita membuat poster atau video atau apa yang kita bisa, intinya tentang mengungkapkan pemahaman kita terhadap materi itu. Ya, yang ngajak upload di YouTube tuh kan, jadi linknya kirim ke sini. Kenapa diupload di YouTube? Karena itu desain tugas di portofolio. Jadi portofolio itu tugas dari awal sampai akhir dikumpulkan di situ. Jadi nyaman tarik link aja. Merdeka, demonstrasi kontekstual, berarti K, koneksi antar materi. Nah, K-nya adalah koneksi antar materi. Kita menyimpulkan atau mengaitkan mulai dari modul sebelumnya, modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Apa kaitannya? Kita rangkum, kita buat video rata-rata video, upload ulang. Kemudian Merdeka A, terakhir aksi nyata. Nah, setiap modul ada aksi nyatanya. Jadi slogan buku Guru Penggerak ini salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Bahagia. Ya, di model 1.4 ini berbicara tentang budaya positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dan konsep pendidikan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini dikaitkan filosofis Hajar Dewantara dikaitkan dengan lingkungan positif yang
ada di sekolah. Kemudian capaian umumnya ini melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Kemudian untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, pertanyaan pemantiknya kepada teman-teman juga dipersilakan jika ingin mengeluarkan pendapatnya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Enak nyaman, ditunjuk aja lah. Sekira kedengaran ada suara. Karena ulun kandung abu-abu, ada kayak kandung abu-abu ada. Berarti sedemikian dulu. Silakan. Bagaimana pendapat Pian tentang pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak kita lihat secara gampang. Bagaimana? Bantu ya Ustazah Mai sama pada kardong abu-abu berkolaborasi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju tapi positif. Nyari dong. Setuju tapi hukumannya jangan yang menyakiti fisik. Ya, jadi berarti kesimpulannya setuju. Oke. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau mirip ini Ustazah Sari dipersilakan. Setuju atau tidak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Pernyataan terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di tengah sudah, samping kanan dulu sudah, di samping kiri segemida nampak. Silahkan. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Nah, jadi ini bagian dari pertanyaan pemantik. Dan ulun tidak akan membahas tentang pendapat ulun pribadi seperti apa. Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Mungkin nanti bisa disimpulkan masing-masing. Ya, banyak materinya yang dipelajari di modul 1.4 ini. Nah, tidak usah terlalu serius ini bacanya. Ya, kenapa ulun berkomen seperti itu? Karena kadang itu bahasanya kadang mengerti loh. Nah, kan pengalaman pribadi apa sih itu? Dari jalani hanya keterangan publik. Oke, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita tentang teori kontrol, kaitannya tentang teori kontrol. Ulun minta tolong kepada teman-teman 2 orang, ada yang berperan sebagai A dan berperan sebagai B. Nah, kisahnya yang A itu menggenggam tangan, di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga.
yang ingin dilindunginya. Ini ada hendak orang-orang tahu benda berharga itu, entah itu kata-kata, entah itu harta atau apa yang sangat berharga. Dengan erat digenggam tangannya. Kemudian D akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta kepada A agar bisa membuka kepala tangannya, entah itu dengan bujukan, rayuan, tentang imbalan, nanti diberi ini atau apa, sampai akhirnya mungkin segala cara agar kepala tangan A itu terbuka. Nah, iya Pak. Nah, kira-kira ini seru kalau Ustazah Maria dan Ustazah Atul berdua berkolaborasi. Tiang hendak ikut tangan kayak ini, tapi kan ahli merayu kan, ahli mempertahankan kan. Saya itu merayu, saya itu bertahan. Iya, banyak dia tuh kadang-kadang membuka. Ya, saja Apel yang menggenggam tangan. Kan? Oke, berarti Ustazah Maria yang menang. Pokoknya sangat berharga dilindungi. Misalnya masalah sangat berharga atau yang begitu menarik Ustazah Maria, baik. Kemudian iya, sudah siap untuk saling merayu-rayu.
teori kontrol itu seperti itu aja. Kita itu melakukan segala sesuatu itu sebenarnya berdasarkan kontrol diri kita sendiri. Kita hendak melakukan A ataupun melakukan B, meskipun di luar itu kita mendapat tekanan, mendapat bujukan, rayuan, tapi kita melakukan itu berdasarkan keputusan kita sendiri. Hendak A atau hendak B, hendak baik atau kada, itu kita seorang yang memutuskan. Itu teori kontrol yang dimaksud. Nah, ini gambaran bagaimana stimulus respon dan teori kontrol. Ketika ini yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat orang melakukan hal-hal yang buruk tuh, bagi penganut stimulus respon tuh kesalahan. Tapi bagi teori kontrol, orang melakukan kesalahan tersebut yang dianggap kesalahan tuh pasti ada tujuannya. Orang berperilaku A, berperilaku B pasti memiliki tujuan. Sama ketika anak, kita kaitkan dengan anak, ketika anak suka main-main ketika baris, ketika apa, pasti dia memiliki tujuan atas perilakunya, apakah yang bosan atau apa, ada tujuannya. Nah, kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Artinya tuh ada motivasi eksternal, orang lain yang mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Misalnya budaya di sekolah kita kan datang tepat waktu 7.30. Nah, bagi teori kontrol, kita yang memutuskan hendak datang tepat waktu atau terlambat, kita yang memutuskan. Tapi kalau dalam stimulus respon, orang lain yang mengontrol melakukan itu berdasarkan karena ada peraturan. Kalau lewat dari itu dipotong karena ada peraturan. Tapi kalau teori kontrol berdasarkan kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti tadi, hendak bujukan, rayuan, ancaman, kita kadang-kala mengontrol usaha atur untuk membuka kepalan tangan di yang dimaksud dengan teori kontrol itu. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita gagal membujuk, maka yang keluar adalah ancaman. Apa tadi sampaikan, ada ancaman. Adalah berarti kada bujukannya berhasil. Tapi ketika bujukan gagal, misalnya kita di kegiatan sehari-hari ketika membujuk anak untuk misalnya duduk rapi dalam kegiatan murojaah gagal, maka kita menggunakan pemaksaan seperti misalnya menggunakan senjata atau kunci atau ancaman, tasnya usaha nah itu yang biasa kita lakukan. Dan yang berikutnya di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi kada menang kalah, kada kalah menang. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, istilahnya win-win solution. Nah, kembali ke budaya positif, itu erat kaitannya dengan kata disiplin kan. Budaya positif itu erat kaitannya dengan disiplin, dan disiplin seperti pemahaman kita tuh, kalau mendengar kata disiplin pasti yang terbayang itu apa, taat pada aturan lah, taat pada aturan, patuh pada aturan. Nah, itu ternyata dalam budaya kita makna disiplin nih telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah
ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kesannya itu, disiplin itu pokoknya taat, patuh, suka kepada taat. Nah, jadi ada kesannya ketidaknyamanan, itu perubahan dalam budaya kita. Sedangkan yang diharapkan dari disiplin tersebut maknanya adalah entah itu peserta didik kita pribadi, dan orang-orang pada umumnya melakukan berdasarkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Artinya kita tuh ada sesuatu yang kita hargai, lalu kita laksanakan, kita jalankan. Misalnya tadi datang ke sekolah tepat waktu. Bagi orang-orang yang memang sudah termotivasi dari dalam dirinya, mengapa hendak datang tepat waktu? Alasannya karena memang dia ingin menghargai diri sendiri, ingin menghargai sebuah nilai kebajikan, bahwa datang tepat waktu itu banyak manfaatnya. Nanti kawa meninggal anak, kalau tiba-tiba anak datangnya sungsung cepat datang, kita kawa melihat kondisi kelas. Nah, jadi disiplin sebenarnya itu berawal dari sesuatu yang kita hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Nah, kita pun juga menginginkan anak-anak kita melakukan kedisiplinan berdasarkan keinginan atau kesadarannya sendiri, datang tepat waktu, kemudian menaruh sepatu di tempatnya, menaruh buku dan sebagainya di tempatnya. Itu kita ingin anak-anak disiplinnya berdasarkan kesadarannya sendiri. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini, yang namanya universal kan artinya itu disepakati oleh seluruh manusia, baik itu dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Artinya semua orang itu sepakat tentang nilai tersebut. Misalnya menghormati orang lain, misalnya nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Itu kan pasti sepakat tuh, setiap orang, setiap agama, setiap latar belakang menyepakati bahwa menghormati orang lain itu adalah sebuah nilai kebajikan. Nah, jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati oleh seluruh lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjutlah ke berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, dari kata motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, ulun yakin ada satu kata yang baru kita kenal kan. Nah, yaitu adalah restitusi. Nah, kalau motivasi kita sudah sering, hukuman, penghargaan, dan ternyata ada istilah baru dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah, yaitu restitusi. Nah, kemudian yang pertamanya tentang teori motivasi. Nah, motivasi nomor 1, ada pernyataan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasinya adalah motivasi eksternal. Artinya kan apa yang akan terjadi nih bila aku tidak melakukannya, aku bisa apa aksinya. Motivasinya karena dari luar. Yang ketiga, langsunglah untuk menghargai diri sendiri. Ini contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya kita tuh berdasarkan keinginan pribadi, hendak menjadi baik, hendak jadi apa itu berdasarkan motivasi internal. Kira-kira paham kita? Iya. Nah, merdeka menurut Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka yang diharapkan itu, kalau ke anak-anak, kita ingin anak-anak merdeka, ya artinya kita ingin anak-anak itu melakukan sesuatunya berdasarkan keinginannya sendiri,
Merdeka artinya berdasarkan keinginannya tanpa ada paksaan dari luar, tanpa ada ancaman dari guru. Artinya belum merdeka bila anak masih mendapatkan ancaman, takut, nyambut, belum merdeka. Merdeka itu dengan sukarela, dengan ikhlasnya, disiplin, rapi, menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Nah, itu merdeka dikaitkan dengan budaya positif. Iya, nah istilah yang baru yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus menerapkan orang lain. Kira-kira masih hayal belum paham? Lanjut supaya lebih paham tentang restitusi. Ada 9 cara. Restitusi ini merupakan metode atau strategi untuk mendisiplinkan anak selain hukuman, penghargaan, dan yang adalah motivasi. Nah, cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini memperbaiki hubungan, bukan malah memberi jarak antara kita dengan anak. Artinya ada anak merasa benci dengan kita karena diperlakukan seperti ini. Nah, kemudian hubungan anak dengan anak yang lain juga jika ada konflik dengan metode restitusi ini, maka anak tersebut akan kembali baik dengan temannya yang berkonflik tersebut. Yang ketiga, cirinya ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita menanyakan kenapa pian seperti itu, kenapa, artinya tuh kita gali, karena setiap perilaku itu pasti mempunyai alasan kenapa anak melakukan. Sama kayak kita orang dewasa, kita berlaku seperti ini, seperti itu, pasti ada alasan dibalik perilaku kita. Nah, metode restitusi ini menggali informasi kenapa anak berlaku seperti itu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak dikucilkan atau tidak ada istilahnya eksklusif, diskriminasi. Ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Awal membaca teori ini pun bingung karena kita sudah terbiasa dengan aturan kan. Aturan pertama, peraturan 1, kan? Nah, ternyata di modul ini ada istilah yang baru, yaitu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa? Nah, kita bisa merefleksikan diri tentang pernyataan tersebut dari pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kan ditanyakan mengapa. Nah, kalau misalnya yang pernyataan yang pertama, mengapa ada peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan, itu agar kita aman dan selamat. Nah, jadi nilai kebajikan atau nilai keyakinannya itu adalah keamanan dan keselamatan.
pernyataan pertama. Pernyataan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini agar kita sehat dan aman juga kan, berarti sama amannya. Ini berarti nilai keyakinan atau nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan dan keamanan. Kemudian pernyataan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Agar kira-kira apa nilai keyakinan atau nilai kebajikannya? Datang tepat waktu untuk menghargai waktu lah. Nah, jadi nilai kebajikannya menghargai waktu. Ketika kita menggunakan istilah peraturan, maka detail-detailnya itu sangat detail. Aturan-aturan itu sangat detail. Sedangkan kalau menggunakan istilah keyakinan sangat umum, kayak keamanan dan keselamatan tadi kan itu nilai keyakinannya. Padahal banyak benar rincian dari keyakinan menjaga keamanan dan keselamatan. Nah, diharapkannya dengan kita mempelajari budaya positif ini, kita mengawali dari adanya peraturan kelas, kemudian kita buat keyakinan kelas yang diulah poster, itu kan yang ditempel di kelas tuh keyakinan kelas. Peraturan itu kita diskusikan aja, kita jelaskan kalau misalnya menghargai orang lain ini maksudnya, itu yang dimaksud peraturan kelas. Lalu terbuatlah keyakinan kelas. Ketika masing-masing kelas punya keyakinan dan sudah dijalankan setiap hari berulang-ulang, maka terciptalah lingkungan positif di kelas, di sekolah, dan terus berulang-ulang. Pada kala kita menciptakan budaya positif dalam waktu instan, seminggu sudah terlihat. Pada kala ini memerlukan waktu dan proses yang berulang-ulang dan harus konsisten. Sehingga dari proses tersebut terciptalah budaya positif di sekolah kita. Nah, ini contoh dari sekolah lain tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan atau keyakinan sama aja, cuman istilah yang lebih tepat adalah keyakinan kelas. Nah, yang di sebelah kanan loh, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, saling menyayangi itu adalah nilai kebajikannya. Saling menyayangi, kalau kita diskusikan dengan anak luas, saling menyayangi itu tangan dijaga, kaki dijaga, kata-kata kada boleh membuli kawan. Luas kan saling menyayangi, berempati, bila kawan sakit kita doakan, kawan kada membawa bekal kita beri, bukti kita sayang dengan teman kita berbagi. Nah, luas. Jadi kata yang digunakan adalah yang abstrak ya, maksudnya yang sangat umum, saling menyayangi. Yang ke B itu kami murid yang semangat belajar. Semangat itu abstrak juga, umum, sangat luas. Kalau didetailkan ke aturan-aturan banyak. Semangat misalnya aktif ikut murajaah lah, mengerjakan kegiatan sampai tuntas, masuk semangat. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, peduli ini bisa aja panggil dari menyayangi, cuman yang lebih kalau peduli apa yuk contohnya, selain berbagi kepada kawan, misalnya pada membawa bekal, peduli. Oh, bisa empati lah, ada peduli, ada rasa empati. Dikawani nang kawan menangis saat. Nah, kemudian yang di sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Umum menjaga kebersihan itu yang membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan diri, jangan menyapu hingus ya. Nah, nantinya kita akan jelaskan kan menjaga kebersihan ini maksud apa. Kebersihan kelas, kebersihan diri, dalam menyapu hingus pakai tisu, jangan pakai jilbab, aman. Nah, banyak kebersihan, menjaga kebersihan nih, makan bekal
tidak berhamburan. Kalau misalnya ada sampah disapu sendiri. Nah, kemudian keyakinan berikutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, kalau ulang kemarin beulah karena bagian dari tugas, jadi memang harus beulah. Membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas B1 Talha bin Ubaidillah. Sebenarnya yang idealnya itu kita mendiskusikan ke anak ingin seperti apa, keyakinan ingin seperti apa, terus digali. Lalu kita sepakati, ambil hanya jadi. Kalau kemarin kan karena memang kita kendala anak PAUD mungkin masih terbatas dalam ranah diskusi lah. Ada beda tahapannya kan mungkin dengan SD. Jadi langsung aja disediakan gambar-gambarnya. Nah, yang pertama ada banyak-banyak, jangan banyak-banyak soal keyakinan kelas karena detailnya pun kalau kita jabarkan tuh sudah banyak. Yang pertama berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, baca bismillah dan alhamdulillah ketika mulai bermain, makan bekal, banyaklah macam-macam baca bismillah, alhamdulillah. Kemudian budaya antri cuci tangan, antri apa lagi? Mengaji. Naik perosotan. Nah, jadi tidak hanya antri ketika cuci tangan, di mana-mana pun membudayakan budaya antri ini. Kemudian saling menghormati itu tadi yang menjaga tangan, menjaga kaki, dijelaskan kepada anak-anak bahwa detailnya seperti itu aturannya dan keyakinannya disebut dengan saling menghormati. Dan yang terakhir menjaga kebersihan. Bebas aja gambarnya, sekreatif kita. Gambar kan anak-anak PAUD identik dengan gambar lah, ada seru. Kalau hanya kalimat apa gerak itu, nah kalau dengan gambar membantu anak-anak untuk memahami maksud dari keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinannya yang dimaksud dengan peraturan itu adalah tanggung jawab. Jadi yang kita gunakan katanya adalah tanggung jawab. Luas, selain buku, sepatu, apalagi tas lah. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Dia juga berkomitmen, dia juga keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah untuk menjaga keselamatan dan untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya untuk menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinannya atau nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker. Nilai keyakinannya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinannya adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, ternyata di materi ini ulun pribadi itu merasa terkejut dengan teori ini. Artinya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ada 8 hasil riset yang mengatakan bahwa penghargaan itu bisa menghukum. Nah, di teori ini. Jadi kita kadang kan merasa baik-baik saja nih dengan penghargaan. Ketika anak sudah hafal ini kita berikan reward. Ketika anak pokoknya kita beri hadiah, beri penghargaan. Ternyata penghargaan itu yang pertama
pengaruhnya hanya jangka pendek, tidak berpengaruh untuk jangka panjang. Kemudian ini yang paling takjub, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Nah, ternyata kemudian penghargaan ternyata mengurangi ketepatan. Penghargaan pun tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya seseorang ataupun anak melakukan sesuatu berdasarkan motivasi eksternal, karenanya anak mendapatkan penghargaan, melakukan ini itu anak dapat pujian, anak dapat hadiah, bukan motivasi dari dirinya sendiri, bukan atas kesadarannya. Nah, langkah berikutnya supaya ada tegang-tegang banget. Ini ada pernyataan dan teman-teman tolong berikan suara apakah ini termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Apa? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman kah konsekuensi? Hukuman kah konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bingung kah? Pas push up 15 kali karena kada menggunakan masker. Hukuman ke konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan, ini pasal murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK. Hukuman kah konsekuensi? Kita buka namanya. Nah, berarti jujur lah. Jujur. Ini perbandingan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika kita mempraktekkan metode hukuman, maka itu akan menggagalkan identitas. Ketika kita menghukum anak, menghukum seseorang, maka yang terjadi adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ketika hukuman berlaku. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Ada sisi traumatik lah. Ingat harus nambah hari sampai menemui sekolah, nambah diri di muka kelas sampai lah. Nah, ingat kalau masih ditawak lawan penghapus. Jadi ingat banget nih, tuh malah diingat. Ada traumatik, korban mendapatkan keadilan. Kadang ada konflik dengan hukuman, korban malah mendapatkan keadilan. Murid atau anak
akan tersakiti, ada perilaku pasif, agresif meningkat, malah berhematnya kalau caper. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, jadi ditakutan, diancam selalu. Itu konsep pemikiran strategi hukuman. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di sekolah rapi ai, sopan banget, sekali buli ke rumah luar biasa. Itu tekanai nah kisah orang nanu di pesantren teh alim banget. Sekali keluar apa istilahnya orang menyebut hanya keluar badan aja. Ada anehan, ada yang kayak itu. Jadi pada ujung-ujungnya murid atau anak itu malah membenci peraturan, gagal identitas, sedangkan konsekuensi dan restitusi maka identitas itu akan sukses. Disiplin berjalan dengan konsekuensi dan restitusi. Supaya nyaman memahami tentang restitusi ini gimana? Untuk restitusi ini coba ke YouTube. Restitusi itu ada 3 tahap untuk mendisiplinkan anak dengan metode restitusi, ada 3 tahap. Untuk restitusi ini ada 3 tahap, biasa dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Ada jelas kurang. Yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Jadi tahap yang pertama yang kita lakukan ketika ingin mempraktikkan restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sebelah sana tuh, validasi tindakan yang salah. Untuk menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kalimat atau kuncinya itu ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita menanamkan anak yang berbuat salah tuh. Setiap orang pernah salah, bukan hanya Pian yang pernah berbuat kayak ini. Kemudian kalimat berikutnya, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Artinya ada juga yang lain pernah berbuat salah kayak ini, gak ada hanya Pian aja. Nah ini tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kata kuncinya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir tahapnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Coba ingat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah,
kemarin tugasnya kami adalah membuat skenario untuk tugas restitusi ini. Dan dia semalam ke UKS sudah minta praktek lawan Zaidan toh. Nah, di situ ada skenario yang dibuat. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, kisahnya Alun mengambil anak Zaidan. Zaidan tuh kasus yang pertama memukul temannya karena ada di depannya, sedangkan Zaidan tuh mau lewat. Cara restitusinya yang pertama menstabilkan identitas. Nah, nih baiklah, Ustazah bisa merasakan bagaimana perasaan Zaidan tadi. Zaidan melakukan itu karena ada alasannya. Nah, sekarang Ustazah mau bantu Zaidan kasih tahu bagaimana caranya lewat kalau ada orang di depan kita. Tadi kan sebelumnya ditanya, kenapa Zaidan memukul Ilmi? Nah, pasti kita bila ada anak itu pasti kita tanya kenapa dulu, takutnya kenapa. Nya mau juga inya memukul tuh karena inya kawan itu memukul dulu, tapi pastinya memukul apa? Nah, kita melihat yang sudah menangisan aja, padahal sebelumnya bisa jadi kawan yang lain tuh memancing emosinya. Nah, kenapa Zaidan memukul? Ternyata inya hendak lewat tadi hendak beresak-berusuk hendak capat dipukul di anunya, saya kira lepas di pangan beresak-berusuk. Nah, kisahnya iya Ustazah Zaidan mau lewat. Terus validasi tindakan yang salah, kita harus menegaskan bahwa perbuatannya itu salah. Jangan takutan, ada apa? Jangan, kita harus tegas. Nah nih kalimatnya, tapi yang Zaidan lakukan itu merugikan orang lain. Artinya itu salah perbuatan itu karena merugikan orang lain. Karena Ilmi jadi kesakitan setelah dipukul Zaidan. Tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menyebutkan bahwa perbuatan itu salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang Zaidan ingat lagu ini, ingatlah tanganmu yang mungil, jagalah. Nah, harus kan menyesuaikan anak PAUD. Jadi tangan kita harus dijaga. Bolehkah digunakan untuk mukul orang? Enggak, Ustazah. Terus Zaidan masih ingat dengan 4 kata ajaib. Kalau mau lewat di depan orang bilang apa? Permisi. Nah, bisa dengan lagu-lagu nyanyian. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, sekarang apa yang harus Zaidan lakukan sama Ilmi? Kita memancing. Apa yang harus kita dilakukan Zaidan? Jangan yang buru-buru langsung minta maaf. Ini kita berbicara idealnya lah, idealnya terlepas dari konteks di lapangan. Ulun mengalami sendiri, karena kita bicara idealnya aja. Nah, terus kalau Zaidan sudah buat salah sama Ilmi harus apa? Minta maaf. Jadi kan, nah sekarang padahal ulun takut kalau dia mungkin sekali aja di briefing. Zaidan kan adalah sekali aja di briefing. Ustazah kita latihan dulu. Zaidan boleh kan memang disuruh kayak itu simulasi hanya di video. Jadi ini mengalir kemarin tuh, padahal jawaban ulun yang ulun inginkan itu langsung Zaidan. Nah sekarang apa yang harus Zaidan lakukan sama Ilmi? Kadang-kadang minta maaf, tapi dia menjawab bilang permisi. Akhirnya kan natural aja nya menyambat. Jurehan bilang permisi hendak lewat. Terus gitu, karena Zaidan sudah buat salah, mungkin tadi ketinggalan gitunya kan, Zaidan harus apa sama Ilmi? Minta maaf jadinya. Alhamdulillah. Terus diiring Zaidan nanti mau jadi anak yang seperti apa? Mau jadi anak baik atau jadi anak baik Ustazah? Berarti Zaidan janji ya tidak mengulangi itu lagi. Ya Ustazah. Nah itu 3 tahapan. Kemudian bila sudah, tanyakan kepada anak, bagaimana perasaanmu setelah Ustazah tanya seperti tadi. Kemarin ada di briefing, Ustazah minta harus
sahabat ulun memberi kayak perasaan dia. Jadi natural banget semalam tuh. Oh, ulun kadang anak di YouTube karena kan ada anak orang, ulun kadang minta izin, jadi kadang ulun anak, jadi harus ke Google Drive. Google Drive itu ini kan gitu. Ya kan? Oh, Google kita dulu. Drive. Nah, Anda kasih di videonya. Kedua, di ulang anak ke YouTube karena anak orang dan kan kasus real dan ulang minta izin, jadi ulang anak aja di Google Drive. Nih, ya, terus masuk nih, ada. Aman malah video itu kan yang mana 2 menit videonya mau ulangi malah apa? Ya lalu. Jadi dibuat semalam direkam. Udah jelas, udah hendak menyampaikan yang perasaannya kok. Bagaimana perasaan Zaidan setelah Ustazah tanya tadi? Tahajud jawabannya merasa baik ya. Wah, jalan Masya Allah. Tahajud ulun merasa baik ya. Dan hati ulun ternyata luar biasa apa strategi restitusi ini. Jadi asal sama kaca-kaca di Yon berkaca-kaca itu kenapa mak asalnya jadi guru yang gagal gitu. Aduh, bisa baik bisa aja. Insya Allah, Yulun. Ternyata masuk apa ya bahasa kosakatanya banyaknya kan, makanya pilih merasa baik aja. Insya Allah, Yulun. Nah, jadi pada intinya kebutuhan dasar manusia. Lanjut sedikit lagi, sekira rame ada videonya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi sistem LMS ini rame sebujurnya, kita belajar, ada videonya, ada teorinya, ada forum diskusi. Nang olah jenuh tuh tugasnya banyak banget.
kadang-kadang jadi kegilaan lah. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan untuk bertahan hidup: penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi ketika anak melakukan perilaku yang tidak sesuai yang kita harapkan, itu pasti ada alasannya, pasti ada kebutuhan dasar yang ada terpenuhi. Sama dengan kita orang dewasa gitu. Kenapa kita kayak ini kayak itu? Karena ada latar belakangnya, ada alasannya, ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Ini lucu, Bang. Lucu. Ini ada kasus, tapi karena sudah saja lah. Sudahlah saja. Nah, jadi kada usah, karena mau dibahas panjang. Dan yang terakhir aneh, segitiga restitusi tadi. Yang terakhir tentang posisi kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Termasuk yang manakah kita selama ini sebagai seorang guru? Refleksi kita masing-masing aja, Pak. Jadi kalau tipe penghukum itu biasanya guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya ampun. Kemudian juga mengancam, kalau kamu tidak melakukan ini awas. Nah, jadi hasilnya itu anak akan memberontak, anak akan menyalahkan orang lain, anak akan berbohong, frustasi juga, gurunya frustasi, anaknya lebih frustasi. Nah, jadi kalau ini dampaknya, kata kayak murid itu akan mengulangi kesalahannya karena hukuman itu tidak efektif. Yang berikutnya membuat orang merasa bersalah. Nah, ya kalau usaha nih Bapak sudah menaburi pian, beliuran udah, jadi membuat anak tuh merasa bersalah, merasa rendah diri. Ya lo, apa sudah nak usaha ini? Kencang suara sudah nak, rendangan apa ya itu masuk kenanya. Jadi membuat dia merasa bersalah. Oh, aku nih merasa bersalah. Ternyata dua posisi kontrol ini tidak sangat tidak tepat. Kemudian ada yang lebih baik. Nah, posisi kontrol yang lebih baik sebagai teman, kita guru sebagai teman untuk anak murid. Contohnya misalnya nih, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu ini. Pamrih lah gurunya. Ya teman lo, biasa temannya, kamu sudah traktir aku lo, kasih traktir aku pulang. Mirip lo ayat teman. Nah, ya amin mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sama pemantau ya, pemantau tuh memarahi anak. Apa peraturannya? Ingat. Dewi kasih memantau aja. Memantau. Nah, manajer ini adalah hal yang terbaik, yang sangat ideal kita sebagai manajer untuk anak murid kita. Kayak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus mengingat apa yang kita yakini, siapa yang ingat keyakinan kelas kita apa, menguatkan pribadi anak, membuat murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Terus menakuni anak tuh bagaimana caranya supaya Zaidan bisa memperbaiki keadaan, tanyakan. Dari sini juga ada yang mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ujar fasilitator apa instruktur lah
kalau kita tidak berada di posisi manajer, setidaknya kita turun satu level aja jadi pemantau atau paling tidak jadi teman. Jangan sampai kita membuat orang merasa bersalah atau sebagai penghukum. Kamu sudah melakukan ini, makanya dapat ini, Ustazah itu penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Yang tuh selalu kayak itu. Ustazah nih boleh memateri, makanya itu identitas gagal. Artinya ketika walaupun anak itu memperbaiki perilakunya, tapi ia merasa tertekan berdasarkan kesadarannya, dan efeknya tuh hanya jangka pendek. Karena di luarnya tak apa-apa pulang kayak gitu. Nah, ya demikianlah. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit bisa mempraktekannya di kelas kita masing-masing supaya tercipta budaya positif di kelas, paling tidak di kelas kita masing-masing. Dan mudah-mudahan karena di kelas sudah tercipta budaya positif, maka lingkungan sekolah kita pun akhirnya terbentuk juga budaya positif. Abadi nan jaya.